Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Iwan Channel. Kita ada di mana nih? Ini silahkan tebak ya. Ini saya ada di mana? Ini di lapangan sepak bola ya, di sebuah tempat di kawasan Pegunungan Dieng. Oh, bukan Dieng ya, ya dekat-dekat situlah. Di sini ya kita ada di mata kuliah hukum perdata internasional. Salah satu aspek keperdataan yang menjadi fokus perhatian kita kali ini adalah masalah hubungan keluarga. Ya, secara akademik ini relasi kekeluargaan ini termasuk kategori pada hubungan keperdataan, di mana hubungan perdata ini mengatur aspek tidak hanya ekonomis, muamalah, tapi juga keluarga. Ada ahwalus syakhsiyah, ada tentang personal, hukum personal di sini, hukum private. Nah, terutama terkait tidak hanya individu saja, tapi bagaimana relasi antar individu, atau kita mengenalnya juga sebagai relasi sosial. Dan relasi sosial yang utama dan menjadi fokus dalam kehidupan sosial ini adalah masalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini dilihat skupnya tidak hanya relasi antara suami dengan istri, tetapi juga ada relasi antara orang tua dengan anak. Ini hubungan keluarga. Tidak hanya antar person saja, antara suami dengan istri, orang tua, ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak. Tapi juga ada relasi keperdataan terkait dengan benda. Kita mengenalnya juga sebagai di situ ada harta gonogini. Ini terkait relasi keperdataan secara umum. Nah, kita di sini akan melihat bagaimana relasi keperdataan ini berlangsung dalam hukum internasional. Karena kita ada dalam lingkup mata kuliah hukum perdata internasional. Ya, ruang lingkup masalah hukum keluarga internasional ini terkait dengan tadi relasi perkawinan, terutama relasi perkawinan, dan juga nanti bisa dibagi seperti itu ya, terkait dengan relasi perkawinannya, kawinnya dengan terutama dengan ada perkawinan campuran, nikah campuran antara WNI dengan WNA atau sesama WNI nikah di luar negeri. Ini ada unsur internasionalnya. Kemudian terkait dengan perceraian. Nah, untuk cerai ini bagaimana hukum yang berlaku terhadap perceraiannya? Fokusnya kalau hukum internasional ya, memakai asas apa? Ada berbagai ragam asas yang menjadi patokan terkait dengan keberlakuan hukum suatu negara yang berlaku atas perkawinan, atau di sini juga atas perceraian tersebut. Ya, ini tadi apa terkait dengan perkawinannya, syarat perkawinan itu bagaimana, terus sahnya perkawinan di luar negeri itu secara prosedural bagaimana. Nah, ini terkait dengan nikah di luar negeri. Kemudian apa tadi terkait dengan perceraian, ini sahnya perceraian ini menggunakan asas-asas apa saja. Dan juga yang terakhir terkait dengan pengasuhan anak atau child custody. Nah, pengasuhan anak di sini tidak hanya relasi keperdataan ya antara orang tua dengan anak, tapi di sini fokus pemahaman pembatasan pengertian anak ini didefinisikan sebagai anak yang ada dalam pengasuhan atau child, fokus ke childnya,
child custody. Nah, biasanya di bawah 17 tahun, sebelum si anak ini kemudian memutuskan apakah ia ikut kewarganegaraan si ayah atau ikut kewarganegaraan si ibu. Nah, itu asas lex asas jus sanguinis atau jus soli. Nah, itu lingkup bagaimana hukum keluarga internasional ini dibahas. Nah, mari kita bahas satu persatu terkait dari keempat aspek tadi, yakni perkawinan antara suami istri yang ada unsur internasionalnya. Ya, unsur internasionalnya ini bisa dibagi kemungkinannya, misalnya sesama WNI, sama-sama WNI ya, baik laki-laki maupun perempuannya, ini menikah di luar negeri. Kenapa kok menikah di luar negeri, tidak di dalam negerinya, tidak di dalam negeri saja? Ya mungkin bisa banyak berbagai sebab, tapi pada umumnya ini dilangsungkan di dalam negeri. Nah, kenapa kok bisa di luar negeri? Ini secara hukum dimungkinkan hukum dalam negeri tidak membolehkan terjadinya perkawinan tersebut. Misalnya nikah beda agama. Nah, nikah beda agama ini supaya mendapatkan pengesahan secara hukum, karena hukum di Indonesia tidak memperbolehkan nikah beda agama, maka salah satu opsi yang ditempuh adalah menikah di luar negeri. Nah, untuk kemudian hasil pernikahan di luar negeri pakai lex loci celebrationis, tempat perkawinan tersebut negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, maka pengakuan perkawinan di negara tersebut dicatatkan di Indonesia. Ini salah satu mekanisme yang ditempuh jika pasangan yang beda agama ingin mencatatkan perkawinannya di Indonesia atau diakui perkawinannya di Indonesia. Itu WNI nikah di luar negeri, atau juga ada WNA sama-sama WNA, entah itu sama kewarganegaraannya atau beda kewarganegaraannya, tapi menikah di Indonesia. Misalnya menikah di Bali misalnya. Nah, ini pusatnya wisatawan, menikah di Bali karena suasananya romantis misalnya. Nah, ketika menikah di Bali maka hukum yang berlaku pakai lex fori celebrationis, tempat di mana negara di mana perkawinan tersebut berlangsung. Kita sama-sama WNI, orang Amerika dengan Australia misalnya, menikah di Bali, maka hukum Indonesia akan mengatur perkawinan tersebut, akan mengakui terjadinya perkawinan tersebut. Ya, tinggal nanti dicatatkan atau tidak di negaranya masing-masing. Itu. Kemungkinan yang ketiga yaitu antara WNI, salah satunya WNI dan salah satunya juga WNA, entah itu suami atau istrinya WNI atau WNA, dan kemudian menikah di Indonesia atau menikah di luar negeri. Nah, ketiga dan keempat, kalau menikah di Indonesia, ini ada aspek hukum keluarga internasionalnya, di mana apakah perkawinan di Indonesia tersebut diakui di negara asalnya. Misalnya orang Arab Saudi menikah dengan orang Indonesia, nikahnya di puncak misalnya, menikah Syria, menikah tercatat itu ya. Nah, itu diakui enggak perkawinannya di Indonesia, di Arab Saudi misalnya. Nah, ini menjadi sebuah masalah internasional karena nikah lex fori celebrationisnya harusnya ikut hukum Indonesia, tapi pengakuan tercatatnya ini di negara asalnya ini diakui atau tidak. Nah, biasanya terkait dengan
apakah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Ini mengikuti hukum agama ya, karena bagaimanapun juga di tidak hanya di negeri ini, tapi di dunia ini masih, pertama yang religinya masih kuat, bahwasanya perkawinan ini masih melibatkan hukum agamanya untuk mengaturnya. Larangan-larangan dalam agama ini masih menjadi patokan dalam juga ikut menentukan tentang syarat-syarat perkawinan ataupun adanya larangan-larangan perkawinan itu. Nah, terkait dengan pernikahan di luar atau di dalam negeri, atau misalnya WNI sama WNA, orang Arab sama Indonesia menikah di tanah suci misalnya. Nah, ini lex ori celebrationisnya ya ikut hukum Saudi karena dilaksanakan di sana, tapi diakui enggak oleh hukum Indonesia. Ini tinggal nanti dicatatkan atau tidak. Nah, itu kemungkinan terjadinya hukum perkawinan internasionalnya. Ya, tapi hukum di sini, hukum keluarga internasional tidak hanya membahas tentang perkawinan, tapi juga perceraian. Wah, nah ini kalau cerai itu menjadi menjadi problem yang berbeda dengan ketika sama-sama dalam satu negara. Misalnya ya kalau di Indonesia cerai ya tinggal ke KUA. KUA. Kalau cerai di mana? Di pengadilan agama kalau sama-sama Islam. Kalau non Muslim ya di pengadilan negeri. Ya ini ada campur tangan pengadilan. Kalau cerai, ingat kalau cerai ada campur tangan pengadilan. Dan pengadilan ini yang akan menentukan secara hukum apakah perkawinannya ini putus lewat perceraian atau tidak. Karena ini terkait dengan putusnya relasi keperdataan. Dan ini dan hal itu harus dicatatkan oleh negara dan perkawinannya tercatat. Kalau perkawinannya tercatat, ketika cerai pun juga tercatat lewat status hukumnya, di mana kalau ada akta perkawinan nanti juga ada akta perceraian. Ini sebagai bukti untuk menunjukkan status maritalnya atau status perkawinannya, apakah jejaka, menikah, atau telah bercerai. Kalau di KTP ada cerai hidup, cerai mati gitu ya. Nah itu perceraian. Dan kemudian juga terkait dengan hak pengasuhan anak. Kalau cerai ini akibat hukumnya ada dua, yaitu terkait dengan pengasuhan anak dan juga tambah ya, tidak hanya terkait dengan rebutan mengasuh anak, tapi juga rebutan atas harta gonogini. Nah, dua hal ini. Nah, kalau perceraian bagaimana? Kalau perceraian ini asas yang berlaku, kita ngomongin asas ya, tidak usah ngomong regulasi. Regulasi ini bisa berubah sesuai dengan keadaan politik hukum di satu negara, tetapi yang kalau asas ini relatif tidak berubah, tetap ajak dari waktu ke waktu, atau ini evergreen lah. Kalau asas itu evergreen, berlaku sepanjang masa. Kalau dalam ilmu hukum itu ya, kalau regulasi bisa dirubah, tapi kalau asas relatif sama meskipun aturan hukumnya, undang-undangnya berubah. Nah, kalau perceraiannya bagaimana, memakai asas apa yang berlaku? Nah, ini yang jelas. Yang pertama ada dua asas, yakni asas nasionalitas sesuai dengan kewarganegaraannya, hukum negaranya masing-masing. Nah, ketika orang Indonesia melakukan perceraian, nah nikahnya nikah
dengan WNA ini bisa berlaku hukum negaranya. Hukum negaranya. Karena saya orang Indonesia, meskipun pernikahannya di luar negeri dan saya berdomisili di luar negeri, saya bisa mengajukan perceraian di negara saya, karena di negara nasionalitas saya. Nah, ini tidak domisili ya, tapi berdasarkan kewarganegaraan. Gitu. Tapi yang lazim karena perceraian ini membutuhkan organ negara bernama peradilan, maka pada umumnya yang berlaku adalah lex fori, atau di pengadilan tempat perceraian tersebut diajukan. Ya. Kalau mau majukannya di mana? Mengajukan perceraian di mana? Ya bisa di Indonesia berdasarkan kewarganegaraannya, atau tempat tinggalnya berdasarkan domisili di pengadilan tempat ia berdomisili. Misalnya WNI menikah dengan warga negara Australia tapi tinggalnya di Singapura, dan karena sudah tidak lagi cocok, salah satunya istrinya atau suaminya ini mengajukan cerai di pengadilan Singapura. Nah, ini sah berlaku sesuai dengan asas lex fori, atau tempat di mana gugatan perceraian atau permohonan perceraian ini diajukan. Nah, tadi berdasarkan asas lex fori. Nah, ini dengan perceraian tentu saja mempunyai akibat hukum. Pertama, hak dan kewajiban masing-masing pihak putus, dan kemudian juga terkait dengan rebutan pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu memakai asas apa secara hukum internasional? Ini perlu dibicarakan. Kalau terkait dengan pengasuhan anak, menikah dengan WNI, menikah dengan orang Pakistan misalnya, kemudian mereka sudah tidak cocok lagi, menginginkan perceraian, setelah cerai, rebutan pengasuhan anak. Kalau pengasuhan anak, bagaimana? Pengasuhan anak ini ternyata memakai asas best interest of child. Ingat ya, child. Anak di sini adalah child yang masih di bawah umur, misalnya di bawah 17 tahun, sebelum ia mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan, sebelum nanti ia punya istilahnya cakap hukum ya, cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yang dewasa dan melakukan perbuatan hukum. Nah, ini biasanya diserahkan pada ibunya. Ya. Pengasuhan anak diserahkan pada ibunya, pada umumnya. Nah, tidak hanya ibunya saja, tapi kalau ibunya miskin, ibunya uraan, tidak bisa memenuhi kebutuhan si anak, nah ini lewat pengadilan juga si anak bisa diasuh oleh ayahnya dengan asas best interest of child, untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut. Ini asasnya terkait dengan pengasuhan anak. Kalau misalnya anak karena ayahnya sayang banget sama anaknya, kemudian diculik, ayahnya orang WNA, diculik dan tinggal bersama ayahnya di luar negeri sana, di negara asal ayahnya. Nah, ini lewat konvensi Den Haag yang mengatur best interest of child, konvensi Den Haag tahun 1980, ini si anak bisa dikembalikan kepada ibunya kalau memang pengasuhan anak pada ibunya ini adalah pengasuhan yang terbaik. Ini awalnya pengasuhan
yang terbaik pada ibunya. Ini pokok asasnya ada di sini. Best interest of child bersama ibunya. Ya, juga melihat kemampuan ekonomi dan kemampuan mental sang ibu dalam melakukan pengasuhan. Ya itu. Kemudian terkait dengan keputusan harta gono gini, ya ini juga ditentukan oleh pengadilan memakai lex fori. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau yang disengketakan itu benda, maka berlaku juga asas lex resite atau hukum negara tempat benda tersebut berada. Misalnya antara WNI sama WNA mempunyai kekayaan berupa rumah dan tanah di Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum yang berlaku atas rumah tanah tersebut adalah hukum Indonesia. Meskipun keputusan tentang pembagian gono gininya ada di pengadilan Singapura misalnya. Ya, ini pada umumnya terkait dengan eksekusi benda lewat pengadilan Singapura. Lewat pengadilan Singapura ini dieksekusikan memakai asas lex resite, bahwasanya kepemilikan tanah atau tanah dan bangunan di Indonesia ini mengikuti hukum undang-undang pokok agraria. Misalnya karena secara agraria hak kepemilikan tanah, hak milik ini tidak bisa dimiliki oleh warga negara asing, maka benda tersebut menjadi milik warga negara Indonesia. Kalau misalnya gono gini, ya adanya pengalihan hak tersebut dari milik WNA menjadi WNI terlebih dahulu. Nah, ini prosesnya bagaimana? Ya, tentu ada prosedur hukum yang perlu dilakukan. Lewat apa ya? Misalnya lewat jual beli atau hibah. Nah, ini ada kebebasan berkontrak, ini dipersilahkan bagaimana mengatur terkait dengan relasi keperdataan, muamalah terkait dengan bendanya. Nah, itu sekilas gambaran kita mempelajari masalah-masalah terkait hukum keluarga internasional. Nah, sebagai rangkuman, hukum keluarga internasional ini aspeknya tidak hanya meliputi perkawinan saja. Kalau perkawinan masih adanya unsur luar negeri, entah itu nikah kawin campur atau menikahnya di luar negeri. Nah, kemudian kalau cerai itu bagaimana? Pengadilan tempat yang berlaku pakai asas lex fori. Nah, kemudian terkait dengan anak itu pakai asas best interest of child, berdasarkan kepentingan terbaik bagi si anak. Kemudian terkait dengan benda harta gono gini, ini memakai asas lex resite. Ini sekilas rangkuman dari perkuliahan hukum keluarga internasional ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya ada di mana yuk? Di lapangan sepak bola. Gimana itu? Itu ada jalan besar tuh. Lihat jalan besarnya. Udah lihat? Oke. Enggak kelihatan ya jalan besarnya. Asal. Yes, kono dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.